Coba bayangin, gimana caranya Anda mengelola salah satu pergerakan manusia terbesar di dunia yang terjadi setiap tahun. Ini bukan sekedar tantangan loh, ini adalah ujian sesungguhnya bagi sebuah negara. Dan kita akan lihat gimana teknologi menjadi jawabannya. Setiap tahun, pasti kita semua tahu ya, ada yang namanya mudik. Nah, tradisi pulang kampung ini skalanya luar biasa besar. Dan kalau kita lihat dari sisi logistik, wah, ini bisa dibilang mimpi buruk. Coba deh kita bayangkan ya, puluhan juta orang bergerak hampir bersamaan. Dari kota-kota besar, serentak pulang ke kampung halaman masing-masing. Ini benar-benar kayak gelombang raksasa, isinya manusia dan kendaraan. Dan ini bukan cuma soal orangnya loh, tapi jutaan mobil dan jutaan motor tumpah ruah ke jalanan di waktu yang nyaris bersamaan. Potensinya? Ya, macet total, bisa-bisa nggak gerak sama sekali. Jadi pertanyaan besarnya kan, gimana caranya mengubah potensi chaos ini jadi perjalanan yang aman dan lancar buat semua orang? Jawabannya ternyata ada di sebuah lompatan teknologi. Oke, dari masalah, sekarang kita pindah ke solusinya. Kenalan yuk sama otak digitalnya kepolisian modern di Indonesia. Namanya Command Center, yang sekarang sudah ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI. Kalau kita lihat definisi resminya, ini tuh bukan sekedar ruangan yang isinya monitor semua ya. Ini adalah sebuah ekosistem. Semuanya terintegrasi untuk mendukung operasi polisi dan yang paling penting untuk melayani kita semua, masyarakat. Gampangnya gini, pusat kendali ini punya 5 fungsi utama. Dia memberikan komando yang jelas, memegang kendali penuh atas situasi, memastikan komunikasi antar petugas itu lancar, mengolah informasi akurat secara real-time, dan ujung-ujungnya memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Jadi, yang penting banget untuk dicatat, ini bukan proyek kecil-kecilan. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar bagi seluruh institusi Polri. Ini adalah komitmen mereka untuk beradaptasi dengan tantangan zaman sekarang yang makin kompleks. Oke, teori sih keren ya, tapi gimana performanya di dunia nyata? Nah, kita lihat langsung studi kasusnya. Operasi Ketupat, operasi tahunan untuk mengamankan arus mudik. Bedanya tuh jauh banget. Dulu, ngatur lalu lintas ya pakai kira-kira, berdasarkan pengalaman tahun lalu. Sekarang, semuanya pakai data, real-time, dan analisis prediktif. Jadi polisi bisa tahu di mana bakal macet, bahkan sebelum macetnya benar-benar kejadian. Keren kan? Dan ini bukan cuma soal macet loh. Layanan darurat 110 juga direvolusi. Standarnya sekarang setara PBB. Panggilan Anda itu dijamin diangkat dalam waktu kurang dari 10 detik. Kalau tidak, sistemnya otomatis lapor ke atasan. Dan targetnya, petugas bisa sampai di lokasi kejadian kurang dari 10 menit. Cepat dan bisa diandalkan. Terus, semua ini berhasil nggak? Biarkan data yang berbicara. Sebuah survei menunjukkan angka kepuasan publik yang sangat tinggi, sampai 85,3% untuk manajemen mudik. Angka segitu, luar biasa. Kalau kita bedah lagi datanya, kelihatan kalau dampaknya itu dirasakan langsung sama orang banyak. Hampir 83% merasa arus lalu lintas jadi jauh lebih baik, dan hampir 80% merasa angka kecelakaan berhasil ditekan. Ini adalah bukti nyata di lapangan. Ada kutipan dari Kepala Divisi TIK Polri yang merangkum semuanya dengan pas. Intinya, transformasi digital itu bukan pilihan lagi, tapi sebuah keharusan. Data itu ibarat minyak baru di era ekonomi sekarang, dan AI adalah mesin penggeraknya. Nah, yang perlu kita tahu, suksesnya penanganan mudik ini sebenarnya cuma puncak dari gunung es. Teknologi yang sama ini sedang diterapkan di seluruh Indonesia untuk semua aspek kepolisian. Tujuan besarnya adalah sesuatu yang disebut predictive policing. Idenya simple tapi sangat kuat, menggunakan analisis data untuk membaca pola, untuk memetakan potensi gangguan. Jadi pada dasarnya, ini adalah upaya mencegah kejahatan sebelum sempat terjadi. Dan skala implementasinya nggak main-main, sistem ini sedang diintegrasikan di 26 Polda tingkat provinsi dan 36 Polres di tingkat kota atau kabupaten di seluruh Nusantara. Ini benar-benar sebuah upaya nasional. Jadi teknologi di baliknya apa saja sih? Ada perangkat lunaknya seperti AI untuk analisis data, GIS untuk pemetaan presisi, dan CAD untuk sistem bantuan terkomputerisasi. Lalu ada perangkat kerasnya, dari CCTV dan bodycam yang terintegrasi, drone, sampai kendaraan komando keliling. Tapi kuncinya cuma satu, integrasi. Semuanya harus nyambung.
Lebih jauh lagi, teknologi ini menjadi komponen inti dalam pengembangan konsep Smart City di Indonesia. Kota-kota seperti Bandung, Yogyakarta, Solo, Bali, dan Medan sudah menjadi lokasi percontohan untuk model kepolisian kota cerdas yang terintegrasi ini. Pada akhirnya, setelah kita bicara semua data dan teknologi canggih ini, pertanyaannya kan cuma satu. Apa dampaknya bagi masyarakat umum? Apa artinya buat Anda dan saya? Sederhananya begini, ini berarti layanan kepolisian yang lebih responsif, lebih cepat dalam menanggapi keadaan darurat, lebih cerdas dalam mencegah kejahatan, dan karena semua jejaknya digital, jadi lebih akuntabel dalam setiap tindakannya. Dan yang mendasari semua ini adalah sebuah prinsip kunci, desain yang berpusat pada manusia. Ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi itu dikembangkan untuk benar-benar melayani kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi, saat kita melihat ke depan ke sebuah era di mana kepolisian bisa lebih antisipatif, kita harus bertanya pada diri sendiri, peluang luar biasa apa yang terbuka dengan kemampuan ini? Dan pada saat yang sama, tantangan baru apa yang harus kita hadapi bersama? Itu adalah pertanyaan untuk masa depan yang sedang kita bangun hari ini.